Kalau lagi pengen kenalan sama cewek yang nggak di, yang belum diketahui namanya, asing, di mall kayak di kampus kayak di kantor kayak, kita sebutnya namanya itu ngehit. Ya, kita sebutnya itu namanya ngehit. Makanya namanya hitman system. Ya, kita berusaha ngasih tahu ke laki-laki yang masih single ini salah satu cara untuk bisa menambahkan opsi-opsi pasangan hidup adalah dengan cara ngehit. Ngehit itu bergaul, mendekati, dan mengajak ngobrol orang yang kita sukai. Biasanya kita belum kenal, makanya namanya ngehit. Nah, penekanannya pada kata orang yang belum dikenal. Kalau misalnya kita berusaha mendekati sama orang yang sudah kita kenal, apakah namanya ngehit? Ya, nggak juga sih, nggak disebut ngehit juga. Tapi ngehit itu apa? Apa bedanya sama cuman ngobrol doang? Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Kita cuma pakai istilah biar kedengarannya seru gitu loh. Kalau cowok kan suka dibuat ada nama-nama seru, nah itu namanya ngehit. Jadi kalau kita lagi di mall misalnya di kelas hitman system, kita kan dulu ngelakuinnya di mall tuh. Di berbagai mall di Jakarta, atau kalau kita lagi ke Surabaya, kita misalnya ke TP, di Medan kita ke mall apa sih, Sun apa namanya di Medan, saya lupa tuh. Jadi ketika kita lagi workshop atau seminar di mall, kita akan ngajarin si laki-laki single ini gimana caranya mendekati dan ngajak ngobrol orang yang menarik di sana, perempuan yang menarik di sana, dan itu namanya ngehit. Dan ada banyak teman-teman yang ngelakuin hit dan mereka berhasil jadi punya teman banyak, berhasil jadi punya pasangan juga, walaupun kebanyakan pasangan bukan didapatkan dari hasil hit. Nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Jadi ngehit itu adalah proses mendekati orang, proses mengajak ngobrol orang yang disukai ya, ngobrol istilahnya. Nah, ini orang umum nggak tahu namanya ngehit ya, orang umum pakai kata kenalan. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini. Hari ini saya mau bahas itu. Banyak orang ketika lagi mendekati orang yang disukai, cewek yang disukai, mereka yang ada di kepalanya adalah berusaha kenalan. Nah, mindset berusaha kenalan itu, menurut kita di kelas cinta itu mindset yang kurang srek aja lah, kurang enak aja. Karena menurut kita kalau di kelas cinta, kalau kita berusaha kenalan sama seseorang, feel-nya beda ya, feel-nya beda dibandingkan berusaha ngobrol sama seseorang. Saya ulang sekali lagi. Ini penting banget pembedanya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin kalian suka ngehit atau kenalan sama orang di luar sana, mindset ngehit atau mindset kenalan ya. Sebenarnya ngehit bukan kenalan, tapi nanti saya jelasin di belakang. Mindset kenalan itu memberatkan kita dan membuat kita jadi orang yang berbeda sekali dibandingkan kalau beneran ngelakuin ngehit yang diajarkan di Hitman System atau di kelas cinta. Kalau kita berusaha kenalan, mindsetnya itu udah langsung berusaha mendapatkan sesuatu. Ya nggak? Kalau kita mau kenal berarti kita mau dapet dia. Kita pengen dapet namanya, kita pengen dapet nomor teleponnya, kita pengen dapetin dianya. Jadi kalau kita pakai kata kenalan, ya, pakai kata kenalan, itu mental kita jadi mental yang sedang berusaha, apa istilahnya ya, menargetkan dia gitu loh, berusaha mendapatkan, mengambil sesuatu dari dia. Itu sebabnya ada banyak perempuan kalau berusaha diajak kenalan, mau kenalan dong, nama kamu siapa gitu kan. Nggak salah, lagi-lagi saya bilang kenalan tuh nggak salah. Cuman sering kali cewek langsung ngerasa canggung ketika diajak kenalan. Ya, ada yang mau ngasih namanya, ada juga yang enggak, ada yang langsung pergi dan segala macam. Ngehit juga sama sih sebenarnya. Ngehit yang kita ajarin di Hitman System, di kelas cinta, ngehit juga bisa ditolak juga kok. Ngehit juga kadang-kadang bikin cewek nggak nyaman juga kok. Tapi ngehit itu lebih halus, yang sebentar lagi saya akan kasih tahu mainnya seperti apa. Ini kita jelasin detail banget sebenarnya ada di dalam Hitman System online training. Cuman hari ini saya akan kasih tahu salah satu basic mindsetnya aja. Ngehit itu berusaha menciptakan koneksi, ya. Kita nggak berusaha bikin dia, apa istilahnya ya, jadi terpesona, terikat dan tergila-gila sama kita. No, bukan situ. Kita berusaha menciptakan jembatan komunikasi, jembatan koneksi, keterlibatan sama si orangnya. Jadi kita tidak berusaha bikin dia jadi milik kita, bahkan kita nggak peduli namanya siapa, nomor teleponnya berapa, dia tinggal di mana, dia anak berapa, kita nggak gitu peduli gitu. Nah, kebanyakan orang kalau lagi pengen kenalan, penekanannya pada namanya siapa gitu loh.
penekanannya pada pengen dapetin dia, pengen ngegodain dia. Nah ini yang kurang tepat kalau menurut kita di kelas cinta, karena akan ngebuat si lawan bicara, terutama orang asing ini, si cewek asing ini, mereka ngerasa kayak lagi gue lagi mau diapain, dia lagi mau ngapain gue nih, itu tuh ya. Kata itu tuh mungkin cowok-cowok nggak ngerasa kayak gitu ya, dan cowok-cowok nggak ngerasa kayak nggak ada yang salah kayaknya kenalan. Memang nggak salah kenalan, cuman kalau kita balik ke sisi ceweknya mungkin lagi nongkrong di kafe, lagi jalan di mall atau di tempat publik lainnya, lalu disamperin gitu kan, terus cewek namanya siapa gitu, kayak gitu ya. Kurang apa ya, kurang bikin nyaman. Kalau misalnya mau pura-pura salah nama masih lebih mending loh. Ini saya mau ngasih tahu nih ya. Salah nama misalnya, kita kan nggak kenal nih nama cewek yang ada di sana. Terus kita pura-pura, kamu Cindy ya? Kamu Cindy yang sekolahnya di sini kan? Kita kurang suka dengan pendekatan seperti itu karena di Hitman System kelas kita ada pendekatan yang berbeda. Cuman itu masih lebih baik ya. Itu masih lebih baik dibandingkan ngajak kenalan, pengen tahu namanya. Atau contoh nih yang sering kali dipakai, misalnya ceweknya lagi berdiri nunggu, kelihatannya lagi sendiri dan nunggu seseorang, terus kita samperin pelan-pelan dari samping, ini kita tanya, hai, lagi sendirian ya? Tuh. Pertanyaan kayak gitu mungkin buat kebanyakan cowok merasa kayak biasa aja pertanyaannya, memang apa salahnya nanya gitu? Memang nggak salah, lagi-lagi nggak salah nanya kayak gitu, tapi itu membuat si ceweknya langsung inget bahwa dirinya, iya gue lagi sendirian. Dan itu ngebuat dia tidak nyaman. Itu membuat dia jadi tidak mau membuka jembatan komunikasi. Ingat nggak yang saya bilang tadi? Ngehit atau mendekati orang asing untuk ngobrol itu kita mau bikin jembatan obrolan. Kita mau bikin jembatan komunikasi sama orang asing ini. Kalau kita datang tiba-tiba, misalnya kalimatnya tadi kayak gitu ya, hey sendirian aja ya? Atau nanya kayak gini, lagi nungguin orang ya? Dia langsung ya aku lagi nungguin orang dan ini bukan orang yang gue tunggu, ini orang asing. Jadi kebanyakan perempuan akan ngerasa kayak takut, akan ngerasa takut. Atau begitu nyamperin, cantik deh kamu, udah punya pacar belum? Ada mungkin beberapa laki-laki yang kayak gitu, yang super pede kan. Salahkah tadi? Lagi-lagi kita di kelas cinta kita nggak gitu terlalu pusingin salah atau benarnya, cuman kita bilangnya itu bikin cewek jadi kayak waspada. Yang harusnya kalau kita lagi pengen deketin seseorang, yang kita mau ciptakan adalah perasaan aman itu, perasaan tenang itu, bukan nyaman ya, karena susah banget nyaman sama orang asing, jujur susah, bukannya nggak bisa tapi susah. Jadi pada saat lagi ngehit atau pengen ngobrol sama orang, kita bukan berusaha buat dia nyaman sebenarnya, kita berusaha buat dia aman. Itu nanti saya akan jelasin di belakang. Dengan kita minta namanya, kita nanya lagi sendiri ya kamu ya, atau udah punya pacar belum, atau disiul-siulin. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh, cowok-cowok kalau lagi bergerombol ya di kampus atau di kantor, terus kalau misalnya ada cewek cakep lewat, berdua bertiga jalan dari divisi yang lain, mungkin tapi kita tahu dia kerjanya di gedung yang sama, terus lewat, terus yang cowok-cowok kadang-kadang suka kayak siul-siul lah gitu kan, atau cakep gitu, yang kayak gitu-gitu. Itu enggak banget. Di satu sisi itu masuk ke dalam ucapan-ucapan yang tidak menghargai dan tidak menghormati. Ada orang bule bilangnya catcalling ya gitu loh. Di sisi lain itu juga bikin si ceweknya nggak nyaman ketika dia kan lagi jalan di tempat publik, terus kita cium, kita siul seperti itu ngebuat orang-orang jadi notice dia dan dia ngerasa nggak nyaman. Sekarang pertanyaan saya gini, orang kalau udah nggak nyaman, nggak ngerasa aman, kira-kira dia malah mau terbuka nggak? Dia mau bikin koneksi sama kamu nggak? Kemungkinan besar enggak, teman-teman. Ini yang cowok-cowok ini suka nggak sadar gitu loh. Jadi ini yang mau saya klarifikasi dulu. Bukan klarifikasi sih sebenarnya. Saya pengen luaskan wawasannya ya. Jangan berpikir sempit berusaha mendapatkan nama.